rupa dan keramik terletak di Jalan Pos Kota Nomor 2, Jakarta Barat, berserbangan dengan Museum Fathahillah. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena telah berdiri sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Gedung Museum Seni Rupa dan Keramik dibangun pada tahun 1870 oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada awalnya, gedung ini difungsikan sebagai Dewan Kehakiman atau Raad van Justitie, yaitu lembaga peradilan tertinggi di Batavia. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, gedung ini digunakan sebagai markas tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, gedung tersebut pernah difungsikan sebagai markas Komando Militer Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang lukisan yang ada di belakang saya dengan judul Ular-Ular. Lukisan ini dilukis oleh Amang Rahman. Lukisan ular-ular ini pada tahun 1985 ini menggambarkan serombongan binatang melata penggoda Adam dan Hawa seperti layang-layang yang terbang sambil menarik tubuhnya. Ular-ular itu seakan menggoda kita dari langit yang berselimutan awan dan muram keremangan. Dalam lukisan ini, Amang Rahmat menggunakan simbol ular karena untuk menggambarkan dualitas sifat manusia seperti kebaikan dan kejahatan, serta sebagaimana kedua aspek ini selalu berhadapan dan saling mempengaruhi. Lukisan ini juga menggambarkan tentang perjuangan dan ketegangan yang terjadi dalam diri seseorang saat menghadapi berbagai tantangan hidup. Pesan yang disampaikan oleh pelukis ini adalah refleksi dari kompleksitas emosi dan moralitas manusia yang seringkali dipenuhi oleh intrik dan pergaulan bebas. Lukisan Geria pada tahun 1974 karya Nastias Jamin menggambarkan 9 pejuang bergerak senyap di persawahan dengan ikat kepala merah putih, melambangkan semangat perjuangan rakyat. Nastias Jamin lahir di Perbaungan, Sumatera Utara pada 24 September 1924. Belajar melukis di Yogyakarta bersama Sudjono, Kartono, Yudokusumo, dan Avandi, serta aktif di studio pasukan Obor, SIM, dan GPI. Selain pelukis, ia juga seorang novelis, penyair, dan penulis buku anak-anak. Meraih penghargaan dari DKN pada tahun 1952 dan 1958, serta anugerah seni pemerintah Indonesia tahun 1971. Karyanya pernah dipamerkan di berbagai negara, dan ia wafat di Yogyakarta pada 4 September 1997. Perkenalkan, nama saya Lydia Azura. Di sini saya akan menjelaskan tentang lukisan yang dilukis oleh Raden Saleh Syarif Bustaman. Jadi, lukisan ini digambar Raden Saleh dengan begitu detail dengan menampilkan adegan peristiwa alam Gunung Merapi yang meletus di siang hari dengan gumpalan asap hitam vulkanik yang sangat tebal dan menjulang tinggi. Sementara langit digambarkan dengan komposisi warna biru yang cerah dan gumpalan-gumpalan awan berwarna kuning. Raden Saleh melukis Gunung Merapi meletus dalam 2 momen yang berbeda, yaitu Gunung Merapi meletus di malam hari dan Gunung Merapi meletus di siang hari. Raden Saleh Syarif Bustaman lahir di Terbaya, Semarang, yaitu Jawa Tengah. Pada tahun 1807, ia dibesarkan di lingkungan yang istimewa. Dia tinggal di rumah Baron van der Capellen di Buitenzong, yaitu Bogor, Jawa Barat, di mana dia mendapat kesempatan untuk belajar melukis dari Caspar Reinward dan AA1 Paijen, seorang pelukis Belgia. Raden Saleh diberi gelar pelukis kerajaan oleh Raja Willem II. Ia dianggap sebagai seniman modern Indonesia pertama, meskipun ia banyak dipengaruhi oleh gaya romantis Eropa.
Raden Saleh wafat di Bogor pada 23 April 1880. Ia menggunakan cat minyak pada kanvas pada tahun 1860, dilukis ulang oleh Andot Roseno. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal Fatir Ramdana. Di sini saya akan menjelaskan lukisan yang berjudul Penjual Koran yang dilukis oleh Raden Soehardi. Beliau lahir pada tahun 1951. Lukisan bergaya realis ini bertema kehidupan sosial masyarakat. Karya ini menggambarkan seorang laki-laki yang berprofesi sebagai penjual koran dengan komposisi warna-warna cerah dan goresan kalimat satir. Hardi menyuarakan keprihatinan sosial, memotret nurani masyarakat kecil, sekaligus mengajak untuk tetap berani dan optimis menghadapi masa depan. Bagi Hardi, seni lukis adalah gaya hidup romantika, media untuk menyuarakan nurani, serta sarana penyambung silaturahmi. Perkenalkan, nama saya Syifa Puansufika. Di sini saya akan menjelaskan tentang lukisan tumpengan yang dilukis oleh Anyoman Gunarsa. Lukisan tumpengan karya Anyoman Gunarsa ini dilukis secara ekspresif namun mempunyai nilai artistik yang sangat tinggi. Lukisan dengan goresan garis-garis tebal membentuk bidang geometri dengan komposisi warna-warna biru mengandung makna dan simbolis spiritual Bali. Tumpengan dimaknai sebagai wadah yang menjambati nilai-nilai spiritual akan kebesaran dan keagungan Sang Pencipta. Nah, Anyoman Gunarsa lahir di Bali pada tanggal 15 April 1944. Ia belajar melukis dan juga mengajar sketsa di Akademik Seni Rupa Indonesia, ASRI, Akademik Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta, dan lulus pada tahun 1976. Ia merupakan anggota pendiri kelompok seniman Sanggar Dewata Indonesia. Raden Saleh Syarif Bustaman pada tahun 1807 sampai dengan 1880 melukis Gunung Merapi meletus di malam hari pada tahun 1860. Lukisan ini menggambarkan letusan Merapi dengan detail, menampilkan dua peristiwa alam, yaitu aliran lava dan bulan purnama yang kontras namun menyatu indah. Karya ini menghadirkan pesan moral tentang keburukan dan keindahan alam. Raden Saleh lahir di kota Semarang dan besar di lingkungan istimewa. Ia belajar melukis dari Caspar Reinward dan A.A.J. Payen, lalu dikenal sebagai pelukis kerajaan oleh Raja William II. Ia dianggap pelukis modern Indonesia pertama, meski banyak dipengaruhi gaya romantis Eropa. Raden Saleh wafat di Bogor pada tanggal 23 April 1880. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pameran karya seni, museum ini juga memiliki peran sebagai sarana pendidikan dan pelestarian seni dan budaya objektif wisata sejarah dan budaya di kawasan Kota Tua, Jakarta.